Pak Ahok, yang mulai panas belakangan ini adalah soal pemilihan gubernur DKI yang akan datang. Ya. Banyak orang ingin menggantikan posisi Anda. Partai-partai yang kesal sama Anda, yang belagu ini, itu mulai mengelus-ngelus jago mereka. Ya, mereka sudah mulai melihat bahwa Ahok harus dikalahkan. Nah, dalam konteks itu sebenarnya saya ingin menanyakan, apakah Anda juga akan mencalonkan untuk kedua kalinya? Oh, pasti dong. Kenapa Anda masih berniat untuk mencalonkan diri lagi? Pengen tahu, udah marah-marahin orang gitu banyak, yang sisa siapa milik gua? Marahin itu banyak kan, pengen tahu aja gitu loh. Lalu persiapan Anda apa? Nggak ada persiapan, yang sibuk mah yang namanya teman Ahok itu yang siap-siap itu. Aku mah nggak siap-siap, biasa-biasa aja. Nanti kita cek teman-teman Ahok ini apa motifnya sebenarnya. Partai Gerindra yang dulu mengusung Anda, yang sekarang mulai jengkel melihat kelakuan Anda ini, sudah mulai mempersiapkan jago-jagonya. Di antaranya kita udah tahu persis, memang walaupun Kang Ridwan Kamil ini sudah diminta, karena Anda pernah mengatakan kalau Ridwan Kamil muncul atau bersaing dengan Anda, mungkin Anda juga kalah. Anda pernah mengatakan seperti itu. Ya artinya gini, kita harapkan DKI itu banyak calon yang baik-baik dari daerah datang. Sehingga kan mereka akan menawarkan program-program yang baik kepada warga DKI. Nah kan beliau kan selalu mengklaim kreatif apa, Bandung bagus apa. Ya mungkin aja kan kalau dia datang bisa tawarkan sesuatu yang baik, orang Jakarta tertarik. Yang diuntungkan kan orang Jakarta. Jadi Anda melihat seperti Banyak itu? yang bagus-bagus kan justru saya katakan Jakarta karena di ibu kota etalase negara kita harus baik yang baik dong. Supaya orang Jakarta ini pilihannya banyak. Anda akan lewat jalur partai atau independen? Karena beberapa kali Anda mengatakan keinginan untuk memakai jalur independen. Soal jalur independen ini seberapa seriusnya? Ya tergantung kan. Waktu itu kan memang kita dikumpulkan KTP teman Ahok. Saya sempat udah ketemu makan siang. Mereka laporkan secara syarat sudah penuhin. Tapi untuk menghindari kecurangan macam-macam mereka ingin lebih aman 1 juta. Karena kan ada sebaran penduduk, lu takut ada yang meninggal, ada yang pindah, nanti kan bisa. Ya orang awalnya niat nggak bener kan bisa aja mengganjal macam-macam. Nah kalau ada 1 juta kan, dia bilang nih sebarannya kurang, ada lagi pengganti, ada pengganti, ya gitu. Nah saya sampaikan seperti itu. Kalau itu bisa penuhin 1 juta, ya kita harus dicalonkan independen dong. Masa nggak menghargai orang yang ngumpulin KTP gitu. Kalau melalui jalur independen, apa tantangan terberat yang Anda lihat? Sudah nggak ada tantangan juga asal teman-teman betul-betul ngumpulinnya benar. Kalau saya lihat yang dilakukan teman Ahok ini profesional sekali. Nah kita juga terima kasih kepada yang ngumpulin KTP ya. Kalau mau dipikirin, ini gila juga. Capek tuh ngisi formnya itu. Saya bacanya aja, nek rasanya itu form dibuat. Susah banget ngisinya gitu loh. Tapi ternyata orang Jakarta betul-betul datang ngantri ngisi itu. Makanya saya sangat menghargai orang Jakarta betul-betul yang ngisi ya. Betul-betul khawatir sekali saya itu tidak bisa nyalon kembali gitu. Nah saya kira teman Ahok mulai muncul ketika saya ada mulai APBD 2 versi. Versi saya dan versi DPRD. Nah tentu kawan-kawan teman Ahok berpikir ini kalau kayak gini nih Ahok gak bakalan dijadiin gubernur lagi nih. Makanya lalu terjadilah gerakan kumpul KTP. Baik, menarik. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita juga ingin tahu bagaimana pandangan warga Jakarta terhadap keinginan untuk mencalonkan Ahok kembali sebagai gubernur DKI. Ini dia pandangan mereka. Lewat partai biar banyak yang ngedukung. Independen kalau saya, masalahnya kalau partai itu biasanya kalau mau ambil kebijakan dia selalu ditekan. Kalau saya Ahok lebih setuju dia mulai jalur independen saja. Saya alasannya artinya tidak ditumpangi oleh kepentingan partai kan. Maju sendiri aja, pendukungnya sudah banyak kok independen. Dia mau dari independen, apalagi didukung sama partai. Saya yakin pasti jadi lagi.
Baik, kebetulan di sini ada Amelia Ayuning Tias sebagai juru bicara teman Ahok. Pertama tentu boleh tahu gagasan untuk membentuk ini apa? Organisasi, bahkan saya dengar udah jadi PT ya. Oh, enggak, kami berbadan hukum. Jadi kami perkumpulan, Iya. tetapi kami karena harus mengumpulkan KTP dan ini terkait dengan keamanan privasi orang, kami nekat untuk jadi badan hukum supaya orang lebih percaya, bisa dituntut dan bisa menuntut seperti itu. Baik, gagasan awalnya datang dari mana ini? Jadi sebenarnya kami ini adalah isinya anak muda, rata-rata usia di bawah 25 tahun. Kami ini adalah orang-orang yang menganggap bahwa Jakarta ini sudah darurat berbenah. Nah, waktu itu kami merasa memang Pak Ahok ini sosok yang pas. Karena kebetulan kita memang punya kesukaan ya dengan Pak Ahok ya, dengan bagaimana cara beliau memimpin ya. Tetapi kita waktu itu melihat Pak Ahok kan nggak punya partai, musuhnya banyak. Dan padahal apa yang dilakukan Pak Ahok Barusan itu... nambah musuh satu lagi nih. Barusan nambah musuh satu lagi. Padahal apa yang dilakukan Pak Ahok itu penting dan kalau sekarang kan mungkin belum selesai ya, karena apa yang dilakukan sama Pak Ahok kan butuh waktu lebih lama lagi untuk supaya bisa terlihat hasilnya. Makanya kita anak-anak dari teman Ahok ini pengen memberikan kesempatan lagi supaya Pak Ahok itu bisa maju. Karena kami melihat Pak Ahok ini adalah sosok yang baik dan kalau Pak Ahok ini sampai terjegal karena kepentingan partai, itu masyarakat Jakarta sendiri juga nantinya yang akan rugi. Makanya kami nekat untuk bikin teman Ahok seperti itu. Jadi apa sih yang dilakukan oleh teman Ahok ini? Kami ingin Pak Ahok karena nggak punya partai ya, jadi kami nekat untuk ibarat kata kita pengen Pak Ahok itu bisa maju lagi. Nah tapi kan ini kan sudah ada ketentuan nih, Pak Ahok ini selain melalui jalur partai bisa melalui jalur independen. Makanya kami nekat untuk bikin Pak Ahok ini bisa maju melalui jalur independen. Caranya dengan mengumpulkan KTP warga DKI Jakarta. Bagaimana cara ngumpulin KTP-nya ya? Melalui banyak cara. Kita punya partisipan, kita juga kan dengan formulir KTP nih, formulir dukungan. Formulir dukungan ini kami sebar sebanyak mungkin dari sosial media, dari kita juga punya booth, kami juga punya posko, kami juga karena formulir ini kami unggah di website, jadi masyarakat Jakarta itu bisa mengunduh. Iya, masyarakat Jakarta itu bisa mengunduh formulir ini, kemudian mengembalikan. Mengembalikannya itu bisa melalui jalur pengiriman, juga bisa melalui booth teman Ahok maupun posko teman Ahok terdekat. Saat ini kita sudah punya hampir 150 posko di seluruh Jakarta dan juga sudah ada beberapa booth di pusat perbelanjaan di Jakarta. KTP yang terkumpul berapa? Saat ini sudah 663.000 KTP per hari ini. 663.000 KTP. Ada anggota partai yang dulu mendukung Pak Ahok sinis. Dia bilang kalau KTP 1 juta juga bisa. Gampang bikin KTP di Jakarta. Dari mana itu bisa yakin bahwa itu betul-betul KTP asli dan pendukungnya ada? Kalau ada pernyataan semacam itu bagaimana Anda verifikasi bahwa yang nyerahin KTP itu betul-betul pendukung Pak Ahok? Itu mungkin yang berkomentar belum pernah mampir ke booth atau posko teman Ahok ya. Karena kita gini, kalau untuk syarat independen saat ini kan memang berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu mungkin hanya fotokopi KTP-nya saja. Tetapi saat ini selain fotokopi KTP, kita harus menandatangani surat dukungan. Tanda tangannya itu harus tanda tangan basah, jadi tidak boleh di-scan, seperti itu tidak boleh. Jadi makanya kami bisa memastikan kalau tanda tangan yang ada di dukungan itu adalah tanda tangan dari orang yang bersangkutan. Apalagi dari teman Ahok sendiri juga menghimbau kalau di formulir dukungan itu harus ada nomor handphone. Karena di teman Ahok selain nanti setelah formulir sampai ke sekretariat teman Ahok, itu kan nanti akan di-scan, akan di-input. Nah, input ini ketika sudah masuk ke sistem softwarenya kami, itu masyarakat yang sudah mendukung akan mendapatkan SMS konfirmasi. Terima kasih Anda sudah menyerahkan dukungan kepada teman Ahok. Kalau seumpama yang sudah menyerahkan, kalau misalnya dia mendapatkan konfirmasi tetapi tidak menyerahkan, beliau atau yang bersangkutan bisa mencabut dukungan tersebut. Gitu. Tapi sejauh ini sih semuanya berjalan dengan baik seperti itu. Baru tahu atau pura-pura baru tahu? Ya, baru ini kedua kali saya ketemu. Betul. Nah, tunggu dulu, saya curiga Anda kan bilang bahwa Anda tidak keluarkan uang sedikit pun. Sementara banyak orang curiga ini sebenarnya yang membiayai operasional ini adalah Ahok. Nah, biaya operasional dari mana? Kami punya booth di pusat perbelanjaan itu gunanya kami berjualan.
jualan yang kami punya itu adalah merchandise. Seperti kaos, gelang, polo, gantungan kunci, bahkan sekarang kita juga ada kalender. Nanti selebihnya kita juga akan jualan banyak hal tentang teman Ahok ini. Emang seperti laku? itu. Laku banget, Pak. Laku. Betulkah Ahok pernah menyarankan Haji Lulung untuk ikut mendaftarkan menjadi calon gubernur DKI? Apakah ini tulus atau sekedar menyindir? Ikuti terus KKND. Lebih baik orang yang mimpin mengikuti ajaran Islam walaupun dia belum dapat hidayah jadi seorang muslim. Daripada yang dapat hidayah muslim tapi kelakuannya tidak Islam, makanya masyarakat Islam akan dirugikan. Ngerti. Kita lihat aja nanti seperti apa.